أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari agama kita yang mulia ini serta mengamalkannya. Dan ini adalah merupakan nikmat dan sedekah dari Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa in amila hasanatan famin minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Apabila seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, maka itu bertanda bahwa Allah Azza wa Jal sedang memberikan karunia kepadanya dan juga sedekah. Jadi Allah bersedekah kepada hambanya dengan cara mengarahkan dia untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian kata beliau selanjutnya, yaitu Ibnu Qayyim, wa in qabilaha faminnatun wa sadaqatun thaniyah. Jika Allah menerima amal kebaikan yang dilakukan hamba tadi, maka itu adalah kenikmatan lanjutannya. Jadi ketika seorang hamba melakukan sebuah kebaikan, itu sudah terhitung sebuah nikmat atasnya. Dan bila kebaikan itu diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, maka itu adalah kenikmatan selanjutnya. Kenikmatan kedua. Maka oleh karenanya kita hanya bisa memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita selama ini. Naam jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari surah Al-Mulk. Kalau salah masih tersisa 3 ayat. Ayat 28 sampai 30. Iya ya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan sedikit ayat-ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, lalu kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksaan yang pedih? Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kalian akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ini adalah merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tidak ada yang dapat menolong orang kafir meskipun mereka berhasil membunuh semua orang yang beriman. Ya. Tidak akan pernah mereka itu tertolong atau dijauhkan dari azab Allah meskipun orang-orang yang beriman mereka bunuh semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim orang jahat untuk membunuh para penjahat itu. Bisa enggak akan terjadi hal itu, ibu-ibu? Jadi orang-orang kafir ini sehebat apapun mereka membunuhi kaum-kaum yang beriman, lalu sudah tidak ada lagi orang yang beriman di daerah tersebut, maka Allah akan mengutus orang-orang jahat untuk membunuh para penjahat itu. Bisa enggak terjadi? Contohnya mana? Atau dalilnya mana dalilnya? Disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan memenangkan agamanya melalui orang-orang yang jahat. Kok bisa? Iya. Ketika orang-orang beriman mengalami kelemahan, maka Allah akan menggiring tangan orang-orang yang jahat
untuk menghabisi penjahat lainnya yang mereka tujuannya untuk memusnahkan Islam. Ini dalil yang sangat jelas. Kemudian bagaimana? Ada nggak kisah yang pernah terjadi mengenai hal itu? Ada atau tidak? Ada kisah dalam surat Al-Buruj yang pernah kita ceritakan. Tentang siapa itu? Abraha dan Aryad. Ada dua orang yang diutus oleh Raja Habasyah dan juga Raja Romawi ke Yaman untuk membunuh, untuk memerangi Dzunnuwas, penjahat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu diutuslah untuk memeranginya Aryad dan Abraha. Dan Abraha ini penjahat. Dia tidak suka dengan Ka'bah. Tidak suka dengan apa? Ka'bah. Yang nantinya dia membawa pasukan gajah untuk menumbangkan apa? Ka'bah. Kan gitu ceritanya. Mau diceritakan ulang? Oke, saya ceritakan ya. Dulu di dalam surat Al-Buruj Allah menceritakan tentang seorang raja yang kejam yang membuat parit yang sangat lebar dan panjang. Di dalam parit itu dinyalakan api. Raja tersebut bernama Dzunnuwas. Siapa namanya? Dzunnuwas. Rasulullah SAW pernah menceritakan dia kana fi man kana qablakum malikun zalimun. Dulu pernah hidup seorang raja yang zalim. Persis sebelum kalian. Maksudnya sebelum kedatangan umat Muhammad SAW. Berarti kejadiannya tidak jauh dari zaman kehadiran Rasulullah. Karena kejadiannya itu kalau tidak salah di tahun 523 Masehi. Tahun berapa? 523 Masehi. Dan Nabi SAW lahir pada tahun 570 kalau salah. 570 Masehi. Karena beliau mendapat wahyu pertama di umur 40 itu di tahun 610 Masehi. 610 kurang 70 jadi berapa tuh? Ya 570. Ya 600 kurang 40. 570 beliau lahir. Nah, kejadian Ashabul Buruj itu di tahun 523. Berarti kurang lebih 47 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Karena banyak kejadian memang di 40-an tahun sebelum dilahirkan Nabi itu banyak kejadian-kejadian yang Allah ceritakan. Nah, raja ini mengaku diri sebagai Tuhan. Siapa saja yang beriman akan dibunuhnya. Maka terpaksa orang-orang mengakuinya sebagai Tuhan. Kemudian akhirnya pun mereka mengangkatnya betul-betul disembah. Sampai lahir seorang gulam yang kemudian dia belajar sihir kepada tukang sihirnya raja. Namun dalam perjalanan belajarnya itu ketemu dengan ahli ibadah dari kalangan Nasrani yang Muslim. Singkat cerita, si pemuda ini pun mahir dalam beragama. Dia punya ilmu yang dalam tentang tauhid, yang kemudian dia berdakwah, mengajak banyak orang masuk Islam. Nah, kejadian itu diketahui oleh raja. Raja pun memanggil anak kecil itu. Siapa yang pertama kali diketahuinya gara-gara menteri raja yang buta. Raja ini buta. Raja ini apa? Menteri raja ini
buta. Karena buta, dia dengar kabar ada anak kecil yang bisa menyembuhkan semua penyakit, termasuk buta. Maka si menteri datang. Wahai anakku, aku dengar kau bisa menyembuhkan semua penyakit. Aku bawakan untukmu emas dan perak sebagai tebusannya, asalkan engkau bisa menyembuhkan mataku yang buta ini. Maka anak kecil itu mengatakan, wahai Tuan, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Jika Anda setuju dan sepakat untuk beriman kepada Allah, aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkan kedua mata Anda. Maka si menteri seketika beriman dan mengakui keberadaan Allah yang selama ini dia berada di bawah Tuhan palsu, yaitu Dzunnuwas tadi. Menteri pun beriman, kemudian anak kecil ini berdoa semoga Allah menyembuhkan matanya. Ternyata atas izin Allah sembuh. Lalu menteri itu pulang ke pangkuan raja, di samping raja. Dan raja bertanya, siapa yang menyembuhkan matamu? Si menteri mengatakan, Tuhanku. Lalu raja berkata, aku? Pedenya dia. Si menteri mengatakan, dah, Tuhan saya dan Tuhan Anda itu adalah Allah. Tuhan saya dan Tuhan Anda siapa? Allah. Kemudian raja mengatakan, kau punya Tuhan selain aku? Iya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka raja marah kepada menteri itu. Siapa yang mengajarkan engkau demikian? Maka menteri karena terus disiksa, dipukul, ya, dia pun akhirnya mengaku, yaitu Gulam. Gulam ini dikenal oleh raja karena yang mengirimnya kepada tukang sihir tadinya adalah raja. Seharusnya dia belajar sihir, kok dia belajarnya yang lain gitu loh. Maka anak kecil itu dipanggil oleh raja. Wahai anakku, aku sudah tahu bagaimana engkau mahir dalam bersihir. Engkau betul-betul sudah pandai sihir dan bisa menyembuhkan penyakit, kata raja. Kata anak kecil, bukan aku pandai bersihir, tapi Allah yang telah memberikan aku karunia. Maka raja mengatakan, siapa yang mengajarkan engkau? Sampai anak kecil itu dipukul, disiksa. Lalu dia pun memberitahu, si rohib yang mengajarkanku, yaitu ahli ibadah dari kalangan Muslim Nasrani pada saat itu. Maka si rohib pun ditangkap, tiga-tiganya disiksa. Ditawarkan kepada sang menteri, kamu mau murtad atau kau akan dibunuh? Maka menteri mengatakan, aku tetap beriman kepada Allah. Maka diletakkan gergaji di antara kedua kepalanya di sebelah sini. Gergaji besar kemudian dibelah menjadi dua dan mati si menteri. Lihat bagaimana kejamnya raja ini. Maka ditawarkan kepada pendeta tadi, kau mau murtad atau kau mau mati? Dia katakan, aku mati saja, kata pendeta itu. Maka diletakkan gergaji di atas kepala pendeta itu dan dibelah menjadi dua. Dan dia pun mati. Tersisa siapa? Anak kecil. Anak kecil ini tidak dibunuh dengan cara gergaji, tapi dibunuh dengan cara yang lebih sadis. Apa itu? Dibuang dari atas jurang yang tinggi. Maka kata raja kepada pasukannya, bawa anak ini ke gunung ini dan gunung itu. Jika dia mau kembali kepada agama kita, maka selamatkan dia. Kalau tidak, buang dia ke jurang itu. Maka berangkatlah pasukan-pasukan itu sampai ke puncak gunung yang tinggi. Anak kecil itu berdoa kepada Allah. Allahumma kfini anhum. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka. Tolonglah aku dari kejahatan mereka. Bima syi'ta, dengan kehendakmu. Maka gunung pun bergoncang. Dan matilah pasukan-pasukan itu. Dan anak kecil selamat. Pulang dia. Raja melihat anak kecil itu masih hidup. Kata raja, kau masih selamat? Iya. Apa yang terjadi dengan pasukanku? Lalu diceritakan mereka semua mati. Kemudian raja pun berkata lagi pada pasukannya, bawa dia ke lautan. Bawa dia di tengah lautan.
Jika dia mau kembali, maka selamatkan dia. Kalau tidak, tenggelamkan dia ke dalam laut. Dibawa lagi lah dia ke tengah laut. Singkat cerita, kapal pun digoncang oleh gelombang yang besar. Lalu pasukan raja mati. Balik lagi nih anak kecil. Lihat raja, kau masih hidup? Iya, Allah menyelamatkan aku dari kejahatan pasukanmu. Lalu si raja pun diberi saran oleh anak kecil itu. Kau benar mau membunuh aku wahai raja, kata anak kecil. Iya, ikuti saranku, kata anak kecil. Kau ambil anak panah dari kantong panahku, kau letakkan di busurmu. Sebelum kau lepaskan anak panah itu, sebut nama Tuhanku. Bismillahirrabbilgulam. Dan kumpulkan orang-orang di lapangan yang luas, agar orang-orang menyaksikan ucapanmu itu. Maka anak kecil ini diikat. Lalu diambilkan anak panah. Si raja ini memanahnya beberapa kali, tidak membuatnya mati. Sampai dia menyebutkan nama Tuhan tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka raja menarik anak panahnya dengan suara yang lantang disaksikan oleh puluhan ribu orang yang hadir waktu itu. Diundang semua orang. Dia tarik anak panahnya. Bismillahirrabbilgulam, kata raja. Maka matilah anak kecil itu setelah anak panah mengenai pelipis matanya. Lalu orang-orang pun mengatakan, amanna birabbil gulam. Oh, kalau begitu kami beriman kepada Tuhannya anak kecil ini. Orang-orang pun meninggalkan raja. Itu jumlah mereka yang beriman waktu itu kurang lebih 20 ribuan orang. Seketika, maka si tukang sihir berkata kepada raja, wahai raja, ini loh yang kau takutkan selama ini. Orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan ketuhanan Anda. Terus gimana nih, kata raja? Kalau mau, kita bikin parit. Gali parit yang besar, nyalakan api di dalamnya, ancam mereka semua. Kalau mereka tidak mau murtad, lempar ke dalam api itu. Maka dibuatlah parit itu. Yang Allah katakan, qutila ashabul ukhdud. Maka ketika parit dibuatkan, ya, dan dinyalakan api, orang-orang kemudian dibuat tempat duduk untuk menonton tempat tersebut. Mereka bikin tempat kayak Senayan gitu. Tempat kursi-kursi di situ dibuatkan agar mereka menyaksikan pembunuhan massal tersebut. Ini Dzunnuwas ini berdarah Yahudi loh. Darahnya apa? Yahudi. Ini penjahat betul Yahudi itu. Ya, yang menyiksa kaum muslimin sekarang siapa? Yahudi juga. Waktu itu pun pernah terjadi 40 tahun lebih sebelum Nabi dilahirkan. Kejadian ini 40 tahun lebih sebelum Nabi apa? Dilahirkan. Kalau salah 47 tahun deh sebelum Nabi dilahirkan. Begitu dinyalakan api, kepada semua orang ditawarkan, kalian mau murtad atau kalian akan dilempar ke dalam parit yang apinya menyala-nyala itu. Mereka semuanya rela dilemparkan, mati. Yang terakhir kali melemparkan diri siapa? Emak-emak, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu nih. Ada di sini ibu-ibunya. Udah mati ibunya. Jadi ini ibu-ibu yang terakhir kali melemparkan diri. Dia ragu. Ibu-ibu ini ragu. Apakah saya harus murtad atau saya lemparkan diri? Karena dia sedang menggendong bayi yang baru saja dia lahirkan. Kalau dianya sendiri yang mati, mungkin masih ringan baginya. Tapi kasih sayangnya kepada bayi ini yang berbahaya. Yaitu berbahaya akan keislamannya. Dia pun ragu, ingin murtad saja. Ingin ikuti perkataan siapa? Si raja. Maka begitu dia ingin murtad, apa kata bayinya? Tiba-tiba ngomong nih bayi. Padahal baru saja dilahirkan, masih menyusui. Masih nyusuk ke ibunya. Dia lepaskan air susu ibunya, lalu dia katakan, ya ummah, isbiri, innaki alal haq. Wahai ibundaku sayang. Ini panggilan kesayangan. Wahai ibundaku sayang, sabarlah engkau. Kita berdua ini berada di atas kebenaran.
Itu kata siapa? Bayinya. Maka ibu itu pun rela dilemparkan dalam api bersama anaknya. Nah, itu kejadian yang luar biasa tersebut. Terbunuh semua enggak orang yang beriman waktu itu? Terbunuh. Berarti si raja ini menganggap dirinya tidak akan disiksa. Padahal Allah di sini mengatakan, "Faman yujirul kafirina min adzabin alim." Walaupun orang beriman semuanya sudah mati, maka tetap tidak akan ada yang bisa menolong orang kafir dari azab yang pedih. Apa yang terjadi setelah itu? Didengarlah oleh Raja Habasyah dan Raja Romawi tentang kejadian tersebut. Karena kejadian ini di mana jadinya? Di Yaman. Di mana? Yaman. Ini terjadi di Yaman. Sedangkan Ethiopia itu jauh. Menyeberang laut kan? Menyeberang laut, seberangnya Yaman. Demikian juga Romawi. Romawi adanya di Syam. Jauhnya Yaman dengan Romawi itu jauh. Tapi berita kejadian itu tersebar di mana-mana. Ya, padahal waktu itu belum ada HP ya. Ya, jadi sampainya ke negeri Syam sana. Maka Raja Romawi mengirim surat kepada Raja Habasyah bahwa dia ingin berkoordinasi, berkolaborasi, bergabung dengan pasukan Habasyah untuk menyerbu pasukan Dzunnuwas yang ada di Yaman yang begitu kejam, yang membunuh orang-orang yang beragama Islam dari kalangan Nasrani di saat itu. Maka dikirimlah 70.000 pasukan. Berapa ribu? 70.000. Dan pimpinan pasukan itu Aryat dan Abraha. Kalau mau ingat namanya, Sabraha gitu. Itu orang Abraha itu kan. Ya tinggal tambah Sabraha aja. Yang pertama pas pimpinannya siapa? Aryat. Ya. Yang kedua Abraha. Abraha ini wakil sebenarnya. Tapi yang jahat itu Abraha. Nah, berangkatlah 70.000 pasukan itu diutus dari Habasyah dan Romawi. Maka terjadilah peperangan dan terbunuhlah si raja yang terlaknat tadi. Dibunuh oleh penjahat. Nah, itu dia. Maka setelah raja jahat itu mati, Yaman pun dikuasai oleh dua orang tadi, Aryat dan Abraha. Nah, si Abraha ini ambisius. Punya ambisi yang besar untuk menjadi raja di Yaman. Lalu dia bunuh pimpinannya yaitu Aryat. Kan wakil dia nih. Nah, dibunuhlah pimpinannya yaitu Aryat tadi. Padahal Aryat ini mantan seorang panglima. Dibunuh oleh wakilnya. Ya, wakil kadang pengkhianat ya. Lihat, begitu dibunuh maka Abraham mengirim surat kepada Raja Ethiopia yaitu Habasyah meminta izin untuk menjadi raja atau pemimpin di Yaman, maka diberi izin. Nah, setelah itulah Abraha itu mengumpulkan pasukan untuk menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Ada berapa jumlah gajahnya? 8, bukan semua gajah. 8 saja gajahnya itu. Waktu itu gajahnya fungsinya untuk dijadikan bulldozer untuk merobohkan Ka'bah. Karena belum ada bulldozer seperti sekarang. Dibawalah gajah itu. Nama gajahnya Abraha itu Mahmud namanya. Siapa namanya? Mahmud. Makanya kalau sekarang Yamaha semakin di depan, dulu ya Mahmud semakin di depan. Ya Mahmud itu. Namun si Mahmud tidak mati karena Mahmud menghormati Ka'bah melarikan diri. Si Abrahanya kan dilempar jatuh dari gajahnya. Lalu datanglah burung yang banyak. Burung itu tidak punya nama. Adapun ababil artinya bukan nama. Ababil itu artinya kelompok-kelompok. Kalau kita kan artikan burung ababil Pak Ustadz. Bukan. Itu bukan nama burung. Itu bahasa Arab artinya kelompok itu artinya. Apa nama burungnya? Entahlah. Yang jelas bukan burung hantu. Bukan.
Karena itu kan siang hari. Burung hantu suka bergadang di malam hari. Tapi ini mengenai kisah di mana orang kafir, walaupun dia bunuh semua orang Islam, mereka tetap tidak akan selamat dari apa? Dari azab Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah menyinggung, "Famay yujirul kafirina min azabin alim." Taib. Kematian orang yang beriman tidak akan menolong orang kafir. Maka lihat di Palestina sekarang. Apakah mereka setelah membunuh anak-anak kecil, ibu-ibu yang hamil, membunuh orang-orang lemah, mereka selamat dari azab Allah? Enggak. Abadan tidak. Bahkan orang-orang kafir lainnya benci kepada Yahudi, ya enggak? Korea Utara, Rusia, ya. Kemudian negara-negara yang lainnya juga benci kepada Yahudi ini. Ya, karena Yahudi ini tetap dibenci orang kapanpun. Bahkan sekutunya pun mulai membenci dia. Dan dia akan merasakan kepedihan dari dalam hati mereka sampai mereka merasakan azab untuk jasad mereka. Maka sekarang banyak stres kan pasukannya. Ini perang melawan orang Palestina kayak perang melawan hantu kata mereka. Mana orang yang tidak kelihatan? Tapi tiba-tiba datang ini, datang itu yang menghabisi orang-orang Yahudi. Ya. Lihat Allah katakan. Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Yani, "Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin billah allahidina li ni'amihi." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang nikmat-nikmat Allah itu. Apa yang harus dikatakan? Ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaan denganku atau memberikan rahmat kepada kami, siapakah yang dapat melindungi orang kafir dari siksaan yang pedih? Andaikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhasil mereka bunuh, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kalau tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Yani, selamatkanlah diri kalian, karena tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan kalian kecuali bertaubat dan kembali kepada agama Allah. Itu cara menyelamatkan diri. Ya. Tidak ada cara lain. Seandainya kami ditimpa kematian sebagaimana yang kalian harapkan wahai orang kafir, maka hal itu tidak bermanfaat bagi kalian. Kan orang kafir berharap kita semua mati, ya enggak? Lihat bagaimana orang-orang, si siapa itu? Netanyahu gitu kan. Si Nyaho gitu. Kita bilang aja Nyaho biar gampang diingat. Ini orang kafir ini. Benyamin Netanyahu kan namanya. Ya. Orang ini ingin membunuh semua orang di Gaza dengan harapan dia selamat. Wallahi tidak akan mungkin. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, seandainya kami ini ditimpa kematian seperti harapan kalian, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah? Tidak ada. Walaupun kami sudah tidak ada. Begitu. Seandainya Allah membinasakan kami atau merahmati kami, maka tetap saja kalian tidak memiliki tempat berlindung dari azab dan hukuman yang pedih, hukuman Allah yang pedih, dan pasti akan menimpa kalian. Kan nanti di akhir zaman orang Islam kan dimatikan semua, ya enggak? Yang tersisa siapa? Orang kafir. Dan orang paling rusak di muka bumi yang hidup pada saat itu. Orang Islam semua mati. Tersisa orang-orang kafir. Dan orang-orang yang berbuat kezaliman dan kekufuran. Saking rusaknya zaman itu, orang berzina di jalan raya. Satu laki-laki dikerumuni 50 orang wanita. Karena memang jumlah wanita lebih banyak.
Ya mungkin pada saat itu yang diperkosa laki-laki mungkin ya. Ya, seperti yang terjadi di sebagian belahan bumi ini saat ini kalau salah di daerah sekitar Yugoslavia. Jumlah wanitanya lebih banyak dan kriminal sering dilakukan oleh wanita. Kalau ada KDRT di Indonesia pelakunya laki-laki. Kalau di sana KDRT pelakunya perempuan. Iya, maka kalau ada orang asing mau pindah ke negara itu dari kalangan laki-laki tidak perlu nunggu lama izinnya, langsung dikasih. Kenapa? Kekurangan laki-laki. Ya. Dan di akhir zaman pun begitu. Mereka semua rusak. Apakah karena tidak ada orang yang beriman mereka selamat? Enggak. Bahkan selamat. Diazab dengan kejadian yang rusak itu. Dan nanti setelah mati mereka diazab dengan azab yang pedih. Makanya Allah mengancam di sini. Dengan mengatakan. Khallisu anfusakum. Silakan kalian. Tolong diri kalian. Fa innahu la munkidhu lakum. La munkidha lakum minallahi illa taubata wal inabah. Karena tidak akan ada yang menolong kalian kecuali taubat dan kembali kepada Allah. Ini catatan penting. Ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Yaitu dengan cara kita kembali kepada Allah. Kemudian qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Terjemahan ini masih kurang. Seharusnya terjemahannya dan hanya kepadanya lah kami bertawakal. Harus ada kata hanya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini didahulukan wa alaihi baru tawakkalna. Seharusnya wa tawakkalna alaihi. Seharusnya begitu. Tapi kenapa didahulukan wa alaihinya? Untuk menunjukkan pembatasan tawakal. Maka harus ada kata hanya dalam terjemahannya. Ya. Harus ada kata hanya. Dan hanya kepadanya lah kami bertawakal. Maksudnya amanna bi rabbil alamin ar-rahmanir rahim wa alaihi tawakkalna fi jami'i umurina. Artinya yang kami beriman kepada Rabb semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan segala urusan. Begini sikap kita seharusnya. Serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Beres urusan kita kalau kita serahkan kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Demikian juga ketika para sahabat mengalami ketakutan di waktu perang Khandaq, sampai jantung mereka sudah naik ke sini nih, ke kerongkongan, naik ke sini. Sempitnya dada ini, jantungnya terseret ke atas. Hampir semua para sahabat waktu itu mati gara-gara serangan jantung. Kenapa? Karena dari atas Madinah ada pasukan raksasa, dari bawah ada pengkhianat dari kalangan Yahudi, di tengah-tengah kaum muslimin ada munafik yang menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Maka jantung para sahabat itu sampai ke sini. Maka mereka pun diilhamkan oleh Allah untuk tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata para sahabat waktu itu. Cukuplah Allah bagi kami. Dan dia sebaik-baik penolong. Nabi Musa ketika diundang di kerajaan Fir'aun waktu itu, atau dia berada dalam bahaya besar, Fir'aun dan bala tentaranya mengepung Nabi Musa dan Harun waktu itu. Dan Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya senjata canggih untuk melawan Fir'aun. Dia tidak punya pasukan elit untuk menyerang balik.
yang dia miliki orang-orang lemah dari kalangan Bani Israel dan saudara sepupunya yaitu Harun. Lalu apa dia katakan dalam kelemahan itu? Kata dia kepada Firaun, "Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah." Hei Firaun, kau akan ingat dengan peringatanku ini. Kau akan ingat dengan apa? Peringatanku ini. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah, innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Firaun dibuat lemah oleh Allah. Dan Nabi Musa keluar bersama Bani Israel, pergi melarikan diri dari Firaun tanpa dicolek dengan pedang sedikit pun. Lihat bagaimana tawakal yang sempurna ini. Firaun sadar Nabi Musa dan Bani Israel akan selamat, dia kejar dari belakang. Iya kan? Firaun ikut nggak dalam pengejaran itu? Ikut emosi. Kan seharusnya raja nggak perlu ikut kan? Tinggal dia ngomong begini, "Hei pasukan, kejar Musa sama Bani Israel. Bawa Musa ke sini hidup atau mati." Bisa nggak Firaun begitu waktu itu? Bisa. Tapi dia telah terkena jebakan tawakal Nabi Musa. Iya, dia ikut menyerang Nabi Musa dan Bani Israel. Maka berangkatlah Firaun dengan bala tentaranya yang begitu banyak untuk menghabisi Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Nabi Musa pun terjebak di hadapannya Laut Merah. Di belakangnya ada pasukan raksasa. Salah seorang Bani Israel berkata, "Musa, di belakang kita Firaun sudah kelihatan. Kita tidak akan selamat." Apa kata Nabi Musa? "Inna ma'iya Rabbi sayahdin." Yang bersamaku adalah Allah Rabbku. Kata Nabi Musa. Dia akan berikan petunjuk kepadaku. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di mana? Di laut. Laut terbelah. Laut apa namanya? Laut Merah. Pernah lihat Laut Merah? Iya. Dan laut itu warnanya merah apa enggak? Enggak juga. Itu istilah. Maka terbelahlah laut itu dengan didatangkan angin yang sangat kencang. Lalu terbelahlah laut. Dan dilihat oleh Bani Israel dan siapa? Firaun. Masuk. Awalnya ragu pasukan Firaun. Jangan masuk deh. Firaun karena dendam kepada Musa masuk juga. Tidak punya akal dia. Kenapa? Karena di dalamnya penuh batu-batuan. Tidak bisa masuk kereta dia seharusnya. Maka dia masuk juga dan tenggelam di dalam laut. Lihat bagaimana Allah punya rencana. Maka kalau kita lihat sekarang orang kafir yang menyiksa kaum muslimin, entah di Palestina, entah di Suriah, entah dimanapun mereka berada, tunggu tanggal mainnya. Mereka pasti akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kan kadang kurang sabar. Kapan ini terjadi? Ya kan? Kepengen lihat deh. Si Netanyahu itu dimakan, dikelititi oleh semut. So mati dia. Ya. Ingin lihat deh dia disiksa. Semoga Allah segera memperlihatkannya kepada kita. Semoga mereka hancur luluh lantah. Sebagaimana Allah janjikan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah seperti dilakukan oleh Nabi Musa itu membuat musuhnya pun hancur luluh lantah. Apa kekuatan Nabi Musa waktu itu? Nggak ada. Nggak ada kecuali apa? Keyakinan dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang kita ini kurang tawakal ibu-ibu. Ya. Ada sebagian kita urusannya cuma urusan rumah tangga, bukan urusan Firaun. Ya. Kemana dia bertawakal? Facebook, Instagram, berharap ada orang beri perhatian kepada dia. Pret. Ya, mereka itu hanyalah buaya darat. Mereka hanya bikin perhatian palsu. Orang yang pandai itu kalau ada masalah dia kembali kepada siapa? Kepada Allah. Semua urusan kita. Maka disebutkan di sini ayat ini adalah teori, kita yang praktekannya. Wa alaihi tawakkalna. Dan hanya, kalimatnya apa ini? Hanya kepada dia kami
tawakal. Ada seorang wanita yatimah. Dia yatim, anak ini. Tumbuh besar, dibesarkan oleh ibunya. Dalam keadaan soleha. Baik, akhlaknya juga baik. Dinikahkanlah dia dengan seorang laki-laki yang qadarullah temperamen. Suka mukul istri. Ya. Suka mukul istri. Maka suatu ketika dia dipukul oleh suaminya, selalu dia pulang ke rumah ibunya karena dekat kan rumahnya. Dan memberitahukan apa yang harus saya lakukan, suamiku sangat keras. Kata ibunya, sabar nak, kata ibunya. Kalau ibu zaman sekarang cerai nak, gitu kan. Terus ini mertua yang luar biasa ini. Sabar nak, itulah suamimu. Kemudian sekali lagi terjadi, sampai berlalu 1 tahun, ibu si wanita ini meninggal. Sebelum meninggal, wanita ini berkata kepada ibunya, wahai ibuku, kalau suatu hari nanti suamiku ini berbuat kasar kepadaku, kepada siapa aku harus melapor? Mengeluh ya ibuku. Apa kata ibunya? Jika suatu hari nanti dia memperlakukan kamu seperti itu lagi, datang ke rumah ibumu ini, gelar sejadamu dan kau sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah memperbaiki suamimu. Lihat, agar Allah memperbaiki apa? Suamimu. Bukan di doa terbalik, agar Allah menghabisi suamimu. Enggak begitu? Enggak. Itu bukan nasihat seorang mertua yang baik. Ya. Kemudian meninggallah ibunya dan suaminya masih tetap berlaku kasar kepada istrinya. Setiap kali suami ini berlaku kasar, si istri pun pergi ke rumah orang tuanya. Dia sholat dengan tenang di situ, minta kepada Allah agar Allah memperbaiki suaminya. Suatu hari, nih suami dengar kabar. Tahu nggak si istri kamu suka ke rumah ibunya itu? Kenapa? Oh, dia main serong di sana tuh, kata orang-orang. Dia selingkuh sebenarnya itu. Suami tambah marah. Berangkatlah si suami ini. Ternyata si istri lagi bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan suamiku kepadamu. Perbaikilah akhlaknya, perbaikilah perbuatannya, kata si istri ini. Ternyata suami begitu sampai dan mendengar suara bisikan istrinya kepada Tuhannya, dia tersadar bahwa istrinya tidak selingkuh, tapi memohon kebaikan buat siapa? Buat suaminya. Akhirnya suami ini pulang ke rumahnya dan menanti kehadiran bidadarinya. Lalu si suami itu pun memeluk istrinya dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Sejak itu si suami tidak lagi berbuat kasar kepada istrinya. Apa kata istrinya setelah itu? Ya Allah, setahun lebih aku mengeluh kepada ibuku, tidak ada yang dimudahkan urusanku. Tapi aku baru mengeluh kepadamu, beberapa bulan saja engkau telah mudahkan urusanku. Begitu. Ini tidak ngeluh di mana? Facebook apa artinya itu? Ya. Apain coba? Apain? Ya kalau masih mengeluh ke mertua masih mending kan? Masih mending, mungkin ada solusi. Mertua yang baik kasih solusi. Nah, kalau suamimu begini, kasih jurus ini. Itu masih ada solusi kan? Ini enggak. Nanti di Facebook orang keberapa yang masuk? Orang ke-7, bukan orang ke-3 lagi. Rusaklah rumah tangga. Ya kan? Setelah rusak baru dia menyesal. Menyesal Pak Ustadz, boleh enggak menikah lagi dengan suami? Begitu urusannya. Oleh karenanya kembalikan semua kepada Allah. Urusan suami, urusan istri, urusan nafkah, urusan apa saja, semuanya letakkan di hadapan Allah. Allah akan bereskan urusan kita. Wallahi, demi Allah, tidak akan gagal orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tak akan gagal. Dan tak akan kecewa di hadapan Allah. Tak akan kecewa. Kemudian selanjutnya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakkallah hanya kepadanya, kata Allah. Surat Hud ayat 123. Di sini Allah menggabungkan 2 perkara. Beribadah dan tawakal. Lihat ya, perhatikan ayat ini. Kalimat fa'budhu itu sudah mencakup tawakal juga. Artinya begini. Fa'budhu, di dalam kalimat ini sudah ada perintah untuk tawakal.
Sudah ada perintah untuk apa? Tawakal. Karena tawakal bagian dari ibadah. Tapi kenapa diulangi? Ya, kenapa diulangi lagi? Seharusnya sudah masuk dalam perintah fa'budhu. Surat Hud ya, ayat 123. 123. Kenapa diulangi lagi kata tawakal padahal sudah terdapat dalam kalimat beribadahlah kepadanya. Berarti sudah mencakup doa, tawakal, beristighosa dan seterusnya. Jawabannya, kenapa diulangi secara khusus? Karena pentingnya urusan tawakal. Sangat penting. Dan ini urusan besar. Maka kita serahkan semua urusan kita ini kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya, walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, maka kamu akan mengetahui siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah apa? Setelah bertawakal dan beriman kepada Allah. Artinya, minna wa minkum waliman takunul akibatu fid dunya wal akhirah. Thumma qala idharan lirrahmati fi khalqihi qul ara'aytum. Kata ahli tafsir itu Ibnu Katsir, yakni siapa di antara kami dan kalian yang tersesat dalam kesesatan yang nyata, dan kalian akan mengetahui untuk siapa akhir yang baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, untuk siapa kebaikan di dunia dan di akhirat? Untuk kalian kah atau untuk kami? Itu pertanyaannya. Maka tentu jawabannya untuk orang yang beriman. Ya. Akhir yang baik itu tetap berpihak kepada orang yang beriman. Thayyib. Selanjutnya ayat yang terakhir. Ya. Ayat yang terakhir. Perintah untuk mengingat nikmat Allah berupa sumber air dan ancaman tentang hilangnya kenikmatan tersebut. Berarti air termasuk sumber kehidupan enggak? Coba lihat, di mana ada mata air, di situ ada kehidupan dan ada penduduk. Ya. Coba, siapa yang pernah pergi ke Baduy? Di Baduy itu kan daerah pegunungan, ya. Ada air enggak di sekitar mereka? Ada. Banyak air. Tapi ada pulau yang dikelilingi laut, yang tidak ada air tawar di dalamnya. Berani nggak orang hidup di situ? Nggak berani, nggak ada air tawar. Ya. Ma'in itu air yang bisa diminum. Ketika tidak ada sumber air, maka orang tidak akan berani hidup di lingkungan itu. Ya, saya pernah naik gunung, di atas gunung lagi 3 lipat gunungnya. Ada penduduk di atasnya. Waktu pertama kali saya ke situ, saya heran. Penduduknya muslim semua 100%. Dan di atas itu ada 3-4 masjid besar karena penduduknya ada beberapa kelurahan. Walaupun satu kecamatan. Ya. Begitu kita naik gunung itu, waktu itu saya diundang khutbah Jumat. Ya. Dan waktu itu belum ditebang hutan-hutannya. Waktu tahun 2010 saya naik di atas itu. Bisa pakai motor kok, walaupun jalannya waktu itu rusak. Dan masih banyak hutannya. Itu airnya subhanallah. Tidak perlu dipakein mesin, minum langsung dari sumbernya. Terus ada bak air, di situ ada bak air yang disemen oleh pemerintah. Itu air itu sudah selama 2 tahun ditampung di situ, tidak berlumut. Saking bersihnya air. Sekarang udah kering. Kenapa? Hutan sudah habis dibabat. Ya, udah kering. Danau-danau yang dulunya kalau di sini kita kolam berenang harus masukkan air yang dibayar, di sana enggak. Kolam berenang dibuat untuk berenang, betul dibuat di atas gunung itu.
Dulu jernih, sekarang udah tidak jernih lagi. Sekarang sudah ditempati oleh kerbau karena sudah tidak ada air di tempat lain kecuali di tempat itu kerbau minum. Ya. Dan di situ ada penduduk Muslim semua lagi. Ya, Muslim semua. Dan bahasanya saking primitifnya, kami orang Bima tidak ngerti bahasa Bima itu. Kami kan orang Bima, pakai bahasa Bima, kami tidak tahu bahasa mereka bahasa apa. Padahal kita sama-sama orang Bima. Dan mereka lebih paham, lebih lancar bahasa Indonesia daripada kita. Ajib. Ya. Ajib kan? Di situ menunjukkan bahwa di mana mata air pasti ada manusia yang hidup di situ. Adanya kehidupan di sekitar Ka'bah gara-gara apa? Air Zam-Zam. Sebelum itu tidak ada orang tinggal di situ. Jangan kata tinggal, lewat saja orang belum pernah di situ. Sebelum kedatangan Hajar dan Ismail bayinya, alaihimassalam. Sejak Nabi Ismail, ya, sejak keluar mata air Zam-Zam di kaki Nabi Ismail, yaitu di mata air di sumur Zam-Zam itu, saat itulah mulai burung-burung mengintari tempat itu. Pejalan-pejalan kaki dari Yaman yang menuju ke Syam pun melihat kondisi itu dan mereka mengatakan pasti di bawah ada air. Betul. Itu kan Ka'bah kan bagian bawah itu. Kayak begini kan Ka'bah itu. Dari Ka'bah itu ada di situ. Mata air Zam-Zam ada di sekitar situ. Ya. Dan walaupun banjir tuh air Zam-Zam tidak keruh. Kan banjir terus di waktu itu. Banjir seharusnya kan tertutup sumurnya. Enggak tertutup. Subhanallah, dan tidak tercampur air itu. Maka sampai sekarang daerah itu meskipun tandus ada mata air yang diberkahi di situ. Yaitu air Zam-Zam. Kalau pergi umroh, orang pasti mencari air Zam-Zam. Ya. Karena itu adalah air yang diberkahi. Kalau cari air mineral, ya cukup di Indonesia dicari mineral. Baik, di sini disebutkan Allah ingatkan tentang air itu. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Subhanallah, ini peringatan. Kata Allah, dhahiban fil ardi ila asfal fala yunalu bil fu'us al haddad wala sawa'idu shaddad wal ghairu aqsan nabi'. Yakni, bagaimana pendapat kalian sekiranya air itu menghilang dengan cara menyusut ke bawah bumi? Terjadi enggak saat ini? Terjadi di sebagian daerah. Air sekarang sudah menyusut ke bawah. Sehingga tidak dapat digali dengan alat apapun oleh siapapun. Ya. Karena kalau musim panas, air itu kemana dia? Ke bawah. Menyusut ke bawah. Karena di bawah kita ini ada aliran sungai di bawah bumi ini. Jangan dianggap di bawah bumi tidak ada aliran sungai. Yang tidak ada di bawah sini aliran sesat. Ya. Aliran sungai, aliran minyak ada di bawah bumi itu. Ya. Dulu saya pernah memasuki daerah terlarang di Gunung Pangrango. Tahu Gunung Pangrango? Cibodas tahun 2009 awal. Di Cibodas itu untuk menuju air terjun ada daerah terlarang untuk masuk ke situ. Saya pun masuk juga. Ya, kadang ada orang yang pikirannya nakal seperti saya ini. Dilarang masuk. Nah, ada teman satu, masuklah kita di situ. Ternyata gunung gede itu di dalamnya ada goa yang terowongannya besar sekali dan itu sungai, bukan laut, sungai. Yang tembusannya sampai ke Pelabuhan Ratu. Ya, dari situ tembusannya ke Pelabuhan Ratu dan ternyata sudah ada orang yang pernah masuk tapi gagal tembus karena terlalu jauh. Habis minyak di jalan. Ada goa di situ dan tidak boleh dikunjungi. Oleh kita sama teman 2 orang waktu itu kita kunjungi juga.
Itu menunjukkan bagian bawah gunung yang tinggi ini, di bumi ini, ada terowongan. Nah, air yang ke atas itu terkadang menyusut ke bawah. Kan musim kemarau sungai menyusut apa banyak airnya? Menyusut. Bahkan kering sungai-sungai di sebagian daerah. Seperti itu pula yang ada di dalam bumi. Coba apa yang akan terjadi kalau semuanya kering. Kemana kita akan mencari air minum? Gak ada tempat. Ya Allah, begitu nikmatnya air itu. Luar biasa nikmatnya apa? Air itu. Makanya Allah ingatkan di sini. Gaura artinya kering. Dia adalah kebalikan daripada kata nabi', yaitu memancar. Kalau nabi artinya muncrat air itu. Kalau gaura artinya mengering. Kan di musim panas kemarin banyak orang gali sumur ke dalam lagi kan. Ada yang nambah 30 meter baru dapat air. Ya, kemarin kita gali di daerah kami waktu kami bangun masjid itu 35 meter baru dapat air. Ya, ada juga di daerah Jogja di pondoknya Ustadz Abdul Tuwasikal itu berapa ratus meter lah baru dapat air. Itu pun sudah gagal 2-3 kali. Menghasilkan biaya sekali gagal 200 jutaan kalau salah. Ya. Yang kemarin ini lumayan 250 juta lah, sudah dapat lah di daerah Gunung Kidul itu. Sekarang di Taman Yasmin berapa meter? Pendek mungkin di Taman Yasmin. Iya. Dangkal mungkin langsung dapat air. Masihkah kita kufur kepada Allah? Ya. Dan tidak bersyukur kepadanya, waliyadzubillah. Banyak daerah-daerah tidak punya air. Sedangkan di Bogor ini melimpah air. Saking melimpahnya dibagikan ke kota Jakarta, banjir Jakarta itu. Ya kan? Itu terlalu melimpah juga itu. Ya. Kemudian, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ أي نابع سائح جار على وجه الأرض لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فمن فضله وكرمه أو أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة فلله الحمد والمنة فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu, yaitu air yang mengalir di permukaan bumi. Artinya hanya Allah lah yang mampu melakukannya. Di antara kemuliaan dan anugerahnya adalah Allah memunculkan air dari bumi, lalu mengalirkan air tersebut di seluruh penjuru untuk kebutuhan makhluk hidup, baik sedikit ataupun banyak. Hanya miliknya lah segala pujian dan karunia. Subhanallah, air itu selalu adanya di tempat yang banyak pohonnya, iya enggak? Kalau pohon banyak di atas puncak gunung, maka mata air akan mengalir dari atas sana ke bawah. Ya, mungkin ibu-ibu pernah ada yang naik ke atas puncak gunung gede. Saya pernah naik ke atas puncaknya. Saya kira tidak ada air di atas, ternyata ada sungai mengalir. Di Surya Kencananya. Di sana ada bunga apa sih namanya itu? Yang tidak layu itu? Edelweiss. Enggak bisa pakai bahasa Sunda, apalah gitu. Yang pakai bahasa Inggris gitu. Bunga Edelweiss. Itu bunga di atas sana subur dan indah kalau dilihat di atas sana. Karena kan dingin. Nggak tahu sekarang apa sudah layu apa enggak. Ya. Dan di atas itu ada sungai. Cuman karena banyak orang mengunjungi, dikotori juga sungainya. Entah itu tisu, entah itu bekas mie, bekas aqua, buang hajat juga di situ. Waliyadzubillah. Itu orang-orang yang merusak di atas. Tapi itu ada sungai di atas gunung. Kan kita tidak nyangka ada sungai di atas itu. Seharusnya semakin di atas semakin tidak ada air. Dan di situ ada air.
Dan lebih menakjubkan lagi, ada Indomaret berjalan di atas. Ada ibu-ibu jual nasi uduk lagi. Kapan naiknya itu? Padahal kita naik dari pagi sampai asar baru sampai ke atas. Saking jauhnya. Pagi-pagi kita bangun ada orang jual nasi uduk. Tapi saya kira cukup ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya berikan faedah dulu sebelum kita tutup atau tanya jawab. Yang pertama, faedah yang pertama, sehebat apapun orang kafir membunuhi kaum muslimin, mereka sendiri tidak akan tertolong dari azab Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, dengan bertawakal kepada Allah, semua urusan kita akan beres. Ingat itu, ini pesan penting. Dan bukan main-main, harus betul-betul serius dalam tawakal ini. Dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberesi urusan kita semua. Ya. Allah akan memberikan apa? Pertolongan. Ini ada kisah nyata di daerah Lombok. Ini kisah nyata ini. Daerah Lombok. Dan kami menyaksikan kejadian itu. Ada seorang ustadz bikin pondok di tengah sawah. Pondok pesantren di tengah sawah. Salah satu muridnya saya. Saya angkatan pertama. Itu di tengah sawah. Di tengah sawah ini, untuk masuk ke pondok itu beberapa kilo kita jalan di atas pematang sawah. Tidak ada jalan yang menghubungkan kita dengan pondok itu. Harus jalan. Kadang kita jatuh di pematang sawah itu, karena keluar masuknya lewat pematang sawah. Terus ustadz ini diejek oleh orang-orang yang tidak suka kepada dia. Siapa donatur yang mau nyumbang ke sana? Apa kata ustadz? Di depan kita dia ngomong. Pergilah kalian bawa donatur kalian dari kalangan manusia. Aku punya donatur yang maha kaya. Siapa? Allah. Kaget semua. Setahun kita berjalan belajar di situ. Tiba-tiba ustadz ini diundang ke Saudi oleh salah seorang gurunya di sana, Syekh Abdul Aziz namanya. Pengajar S1, S2, S3 di Universitas Madinah. Kata beliau dia cerita di sana. Saya disuruh duduk selesai umrah. Saya disuruh duduk satu rumah Syekh itu. Lalu datang syekh-syekh lainnya. Ada yang datang bawa cek. Ada yang bawa uang real. Real yang banyak itu dimasukkan ke jubah saya, kata dia. Lalu dihitung-hitung di Indonesia. Itu jumlahnya kurang lebih 3 miliar. Dia tidak bawa proposal loh. Dia tidak pernah minta bantuan. Kata dia sebelum dia berangkat, saya punya donatur yang paling kaya yaitu Allah. Dia disuruh duduk oleh syekh itu. Dan ini cerita sendiri beliau. Sampai merinding saya ini. Maka dengan uang itu kata dia oleh ustadz itu. Dia beli tanah di pinggir-pinggir pematang sawah itu untuk bikin jalan. Cukup untuk masuk motor. Lalu dia beli tanah-tanah sekitarnya untuk memperluas pondok. Karena tidak ada akses jalan, tentu tanah-tanah di situ murah apa mahal? Murah. Dan alhamdulillah dia pun dapat tanah yang begitu luas dan dibangun bangunan yang banyak. Setelah itu datang donatur-donatur yang datang langsung bangun. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Saudi. Dia tidak pernah kirim proposal. Ajibnya di situ. Tidak pernah mengirim proposal kepada orang tertentu. Tapi donatur yang datang mengemis. Saya mau nyumbang Pak Ustadz. Apa syaratnya? Kalau ada syarat jangan sumbang ya. Kalau mau nyumbang, nyumbang saja. Karena saya tidak pandai foto, tidak pandai bikin pelaporan, kata Ustadznya. Kalau nyumbang, nyumbang saja. Kalau mau bangun, bangun saja. Ya. Dan sampai sekarang pondok itu masih jalan. Itulah tawakal ibu-ibu. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Apalagi cuman urusan suami sama istri. Ini lebih mudah lagi, ngapain kita tawakal kepada yang lain. Ya Allah, ini suamiku ini mulai nakal nih, uruslah dia ya Allah. Ya kan? Bisa gak ngomong begitu kepada Allah? Bisa. Perbaikilah urusan suamiku. Bisa. Demikian juga suami. Istrinya berbuat salah, lapor ke mertua, gak boleh. Udah minta kepada Allah, ya Allah ini istriku ini. Aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Tapi dia bawel ya Allah. Berikanlah dia kebaikan. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Tapi ini mengenai tawakal. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari sini, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semua rahasia siapa sebenarnya yang sesat. Orang berimankah atau orang kafir? Tentunya orang kafir yang sesat. Mereka yang berhak mendapatkan azab. Kemudian yang terakhir, Allah mengingatkan tentang nikmatnya air. Yang kalau Allah mau mencabut nikmat ini, kita kering kerontang dan tidak memiliki kebutuhan air lagi. Tidak punya air yang kita butuhkan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan musuh-musuhnya dan musuh kaum muslimin, yaitu Yahudi al-mal'un, orang-orang Yahudi yang terlaknat itu. Saya kira cukup itu bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Masih ada yang mau nanya enggak? Nah, ini kan sudah selesai surat Al-Mulk, atau kita lanjutkan aja ke surat Al-Qalam. Biar kita kajian tafsir 29. Iya. Biar nyambung sedikit. Di sini ada juga yang ikut di sektor 2. Masjid Raya. Banyak apa sedikit? Oh, yang ikut di sana juga ikut di sini. Oh. Oke lah, nanti kita, apakah kita akan lanjutkan tafsir juz 29 atau kita akan membuka lembaran tafsir yang lain nanti. Nanti saya koordinasi dengan panitia, tolong di WA ulang anak nanti. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.